Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eninda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 melalui Implementasi Nilai Disiplin dan Penggunaan Reward di SD Negeri Peskalan Surakarta. Nah, namun sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Larasati Arini Starlati dengan NIM 215400107 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi realitas yang terjadi di lapangan. Kondisi ideal yang diharapkan dalam pendidikan dasar adalah siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, aktif dalam pembelajaran, dan disiplin dalam mengikuti aturan. Motivasi yang tinggi ini sangat penting untuk mendukung keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Namun, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di SD Negeri Peskalan, ditemukan bahwa kondisi di lapangan tidak sesuai dengan harapan tersebut. Siswa kelas 3 di sekolah tersebut cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah. Terlihat dari kurangnya antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang tidak fokus, kurang aktif, dan kurang disiplin dalam proses belajar. Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu diatasi. Masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencari solusi guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada upaya untuk meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan utama, yaitu dengan menerapkan nilai disiplin di dalam pembelajaran dan memberikan reward sebagai penguatan perilaku positif siswa. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan termotivasi. Atas dasar itu, penelitian mengambil judul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 melalui Implementasi Nilai Disiplin dan Penggunaan Reward di SD Negeri Peskalan Surakarta. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Peskalan Surakarta yang mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya penerapan nilai disiplin yang konsisten di kelas yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengikuti aturan dan meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga, minimnya penggunaan strategi penghargaan reward yang efektif untuk memotivasi siswa, sehingga sulit menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Yang keempat, keterbatasan metode pembelajaran yang menggunakan nilai disiplin dan penggunaan reward dalam meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai disiplin dan penggunaan reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Peskalan Surakarta. Penelitian menekankan implementasi aturan disiplin dan penghargaan terhadap sikap disiplin siswa tanpa mencakup faktor eksternal seperti lingkungan rumah atau dukungan orang tua, serta tidak membahas metode pembelajaran lain di luar disiplin dan reward. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan nilai disiplin dan penggunaan reward dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Peskalan Surakarta. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan nilai disiplin dan penggunaan reward dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Peskalan Surakarta. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Yang pertama, untuk manfaat teoritisnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam memahami hubungan antara penerapan nilai disiplin, penggunaan reward, dan motivasi belajar siswa. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan kajian teori motivasi belajar dan pendidikan karakter, serta menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, untuk manfaat praktis, yaitu bagi guru, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan dalam menerapkan nilai disiplin dan sistem reward yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Bagi siswa, diharapkan dapat merasakan peningkatan motivasi belajar yang berdampak positif pada prestasi akademik dan perkembangan karakter mereka. Lalu bagi sekolah, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pembelajaran yang mendukung peningkatan motivasi belajar siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya, bagi peneliti lain, menjadi referensi dan acuan bagi peneliti lain yang tertarik dalam kajian pendidikan karakter, motivasi belajar, serta penerapan metode disiplin dan reward dalam pendidikan. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, konsep motivasi belajar. Motivasi belajar adalah faktor penting dalam keberhasilan siswa. Motivasi intrinsik berasal dari dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan, sedangkan motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor luar seperti penghargaan. Menurut Benci dan Ian 2020, motivasi intrinsik yang tepat dapat memperkuat motivasi intrinsik. Penerapan disiplin dan pemberian reward yang efektif dapat meningkatkan semangat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, implementasi nilai disiplin di sekolah. Disiplin merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter siswa yang mendukung proses pembelajaran. Penerapan nilai disiplin di sekolah melibatkan aturan yang konsisten untuk membentuk perilaku siswa sesuai norma, seperti ketepatan waktu, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Disiplin dapat diterapkan melalui pendekatan paksaan atau sanksi maupun tanpa paksaan atau kesadaran diri, dengan menekankan pentingnya keseimbangan agar siswa tetap termotivasi. Faktor keberhasilan implementasi disiplin meliputi ketegasan aturan, peranan aktif semua pihak, dan motivasi siswa. Dengan disiplin yang efektif, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif, mendukung motivasi siswa, dan meningkatkan prestasi akademik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penggunaan reward dalam pembelajaran. Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan untuk mengapresiasi keberhasilan siswa sekaligus memotivasi mereka dalam belajar. Menurut Purwanto 2007 dan Nugroho 2006, reward membantu membangun kebiasaan baik, meningkatkan motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Reward dapat berupa penguatan verbal seperti ujian, non-verbal seperti simbol dan gerakan. Pemberian reward yang bijak dan selektif memperkuat nilai disiplin seperti tata waktu dan tanggung jawab, serta memberikan teladan positif bagi siswa lain. Penerapan reward di kelas, terutama untuk siswa kelas 3 SD, mendukung pembentukan karakter siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan bersemangat dalam belajar. Selanjutnya yang keempat, hubungan nilai disiplin, reward, dan motivasi belajar. Nilai disiplin, reward, dan motivasi belajar merupakan tiga elemen yang saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Implementasi nilai disiplin yang konsisten menggunakan reward yang bijak dan motivasi belajar yang terarah dapat menciptakan siswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Lalu A, hubungan nilai disiplin dengan motivasi belajar. Disiplin merupakan fondasi dasar dalam pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Menurut Tuku, disiplin adalah usaha untuk mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, disiplin mencakup
kepatuhan terhadap aturan kelas, pengelolaan waktu, dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang B, hubungan reward dengan motivasi belajar. Reward adalah bentuk apresiasi atas usaha dan pencapaian siswa. Menurut Syah 2013, reward merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik yang membantu siswa mencapai tujuan belajar. Reward diberikan sebagai penguatan positif untuk mendorong siswa terus berusaha, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, yang C, hubungan nilai disiplin dan reward terhadap motivasi belajar. Implementasi nilai disiplin yang dikombinasikan dengan pemberian reward menciptakan sinergi yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Disiplin memberikan kerangka kerja yang membantu siswa untuk terorganisasi dan fokus pada tujuan belajar, sedangkan reward memberikan apresiasi dan dorongan yang mendorong siswa untuk terus berusaha. Dan yang terakhir, yang D, pentingnya kombinasi nilai disiplin dan reward dalam pembelajaran. Kombinasi antara nilai disiplin dan reward dapat menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Disiplin membantu siswa untuk memahami pentingnya tanggung jawab, sedangkan reward memberikan pengakuan atas usaha mereka. Menurut Robbins 2013, lingkungan belajar yang menggabungkan disiplin dan reward secara seimbang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Reward juga membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana siswa merasa dihargai dan didukung. Dalam jangka panjang, kombinasi ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga membentuk karakter siswa yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Siswa yang terbiasa disiplin dan mendapatkan reward atas usahanya cenderung lebih siap menghadapi tantangan pembelajaran di masa depan. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Yogi Fernando dan kawan-kawan 2024. Penelitian yang berjudul Pentingnya Motivasi Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang akan dilakukan karena menyoroti pentingnya motivasi sebagai salah satu faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Honta 2011 berjudul Meningkatkan Kedisiplinan dengan Pemberian Reward dan Punishment Siswa kelas 3 SD Muhammadiyah Aban. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas peran reward dalam memotivasi siswa serta pentingnya kedisiplinan sebagai komponen kunci dalam keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, penelitian oleh Ajib Budiarso 2023 dalam jurnal Education berjudul Efektivitas Penggunaan Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Keberhasilan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena menunjukkan pentingnya reward sebagai alat motivasi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, penelitian oleh Asri Rahayu 2024 dalam skripsi berjudul Pemberian Reward untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bisa Didik pada Mata Pembelajaran Akidah Akhlak MTS Pare-Pare. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menggunakan konsep pemberian reward untuk peningkatan motivasi belajar. Pembahasan dalam kajian teori selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa kelas 3. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, kurangnya penerapan nilai disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, minimnya pemberian penghargaan atau reward kepada siswa sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha dan pencapaian mereka. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap rendahnya semangat belajar, kurangnya keaktifan, serta rendahnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan dua strategi, yaitu yang pertama implementasi nilai disiplin yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan positif siswa dalam belajar. Yang kedua, pemberian reward, yaitu penghargaan yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Melalui penerapan kedua strategi tersebut diharapkan dapat memberikan hasil sebagai
berikut. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, membentuk siswa yang lebih aktif, penuh antusias dalam pembelajaran. Jadi kerangka berpikir itu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara permasalahan, faktor penyebab, solusi yang diterapkan, serta hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis. Penerapan nilai disiplin secara konsisten melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian akan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Berskala Surakarta. Selain itu, pemberian penghargaan atau reward yang tepat sebagai penguatan positif terhadap perilaku bagi siswa dianggap mampu mendorong siswa untuk lebih aktif, patuh, dan bersemangat dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan penerapan nilai disiplin dan pemberian reward, diharapkan terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga motivasi belajar siswa meningkat secara signifikan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang pertama, setting penelitian, yaitu waktu pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2024 di ruang kelas 3 SD Negeri Berskala Surakarta. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri Berskala Surakarta. Alasan dari pemilihan sekolah ini adalah karena SD Negeri Berskala Surakarta memiliki permasalahan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa kelas 3. Selanjutnya, metode penelitian yang B, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri Berskala Surakarta yang berjumlah 27 orang, terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tempat penelitian. Objek penelitian ini adalah upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 melalui penerapan nilai disiplin dan pemberian reward. Dan yang C, data dan sumber data penelitian. Sumber data utama adalah kelas 3 SD Negeri Berskala Surakarta, diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan. Data tambahan diperoleh dari wawancara dengan guru kelas 3, yaitu Ibu Dina Nur Abdullah, terkait pembelajaran penerapan disiplin dan efektivitas reward dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya D, teknik dan alat pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif untuk mengamati aktivitas siswa, wawancara mendalam dengan guru kelas 3, Ibu Dina Nur Abdullah, dan dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, serta tugas siswa. Observasi menggunakan berbasis indikator motivasi belajar, sementara wawancara menggali penerapan disiplin, pemberian reward, dan dampaknya. Dokumentasi digunakan untuk validasi data melalui triangulasi teknik, pemberian gambaran komprehensif untuk analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya validasi data. Validasi data dilakukan menggunakan metode triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber membandingkan data observasi siswa dengan wawancara guru untuk memastikan kesesuaian pengaruh disiplin dan reward terhadap motivasi belajar. Triangulasi teknik membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti catatan lapangan atau foto untuk memastikan keakuratan data. Pendekatan ini menurut Sugiono 2020 efektif meningkatkan kualitas dengan menganalisis data dari berbagai perspektif. Lalu yang F adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi perubahan motivasi belajar siswa sebelum dan setelah penerapan nilai disiplin dan pemberian reward. Proses analisis melibatkan tahapan berikut. Yang pertama, reduksi data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, penyajian data. Data yang telah disaring disajikan dalam bentuk narasi deskriptif hasil observasi, menggambarkan bagaimana penerapan nilai disiplin dan pemberian reward mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan kondisi motivasi siswa sebelum dan sesudah tindakan berdasarkan indikator seperti kedisiplinan, keaktifan, antusiasme, dan keterlibatan siswa. Proses ini menilai efektivitas penerapan nilai disiplin dan reward dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Berskala Surakarta. Selanjutnya yang terakhir ada prosedur tindakan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning, yaitu mengidentifikasi rendahnya motivasi belajar siswa berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru kelas.
Yang selanjutnya menyusun strategi pembelajaran yang menggabungkan penerapan nilai disiplin dan reward, lalu menyiapkan perangkat pembelajaran termasuk NPT, aturan kelas, berbasis nilai disiplin, lalu menekankan indikator keberhasilan motivasi belajar siswa seperti keaktifan, antusiasme, dan kepatuhan terhadap aturan kelas. Tahap yang kedua yaitu melaksanakan penerapan atau acting, yaitu siklus 1, guru menyampaikan aturan kelas berdasarkan nilai disiplin pada siswa, menerapkan pemberian reward berupa pujian verbal dan simbol penghargaan, lalu siswa mengikuti aktivitas pembelajaran berbasis kelompok yang menekankan kerjasama dan kepatuhan aturan. Selanjutnya, siklus 2 menyempurnakan strategi berdasarkan refleksi dari siklus pertama seperti memberikan variasi reward dan melibatkan siswa secara aktif dalam evaluasi disiplin, lalu melibatkan siswa dalam simulasi aktivitas yang mempraktikkan nilai disiplin, diiringi pemberian reward atas keberhasilan yang diraih. Yang ketiga, tahap observasi atau observing, yaitu memonitor tingkat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi siswa melalui berbagai observasi, lalu mengumpulkan data hasil evaluasi seperti tugas harian dan partisipasi saat diskusi kelas, dan mendokumentasikan respons siswa terhadap penerapan nilai disiplin dan reward. Dan terakhir ada tahap 4, tahap refleksi atau reflecting, yaitu siklus pertama menganalisis kekurangan dalam penerapan nilai disiplin dan efektivitas reward terhadap motivasi siswa, lalu mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman siswa terhadap manfaat disiplin. Selanjutnya, siklus kedua mengevaluasi keberhasilan kombinasi strategi disiplin dan reward berdasarkan isi belajar siswa dan menentukan keberlanjutan program jika indikator keberhasilan telah tercapai. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.